Bayangkan kalau orang hidupnya landai saja, mana mungkin karakternya akan terdidik dengan menjadi tangguh? Mana mungkin akan menjadi orang yang persisten, menjadi orang yang betul-betul punya jiwa yang kuat? Nggak mungkin udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NFS, Ngobrol Fafifu Seru. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu istimewa, sahabat, tepatnya saya selalu merasakan sebagai saudara sebenarnya, saudara seperjuangan. Selamat datang Mas Novel Baswedan. Terima kasih, Uda Nanang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sibuk apa hari ini, Mas? Kalau Uda Nanang yang undang, saya nggak pernah sibuk. Waduh, ngeri. Ini saya dengan kawan-kawan di IM57 sedang ada acara untuk Anti Corruption Academy. Oh, lagi berlangsung, Mas ya? Berlangsung hari ini, dan hari ini penutupan sebenarnya. Jadi sebelum itu kita sempatkan hadir untuk bertemu dengan Uda Nanang. Baik, teman-teman sebenarnya agak susah mencari waktu Mas Novel ini karena beliau juga punya kanal yang lebih seru dari ini, tapi harus mau menyempatkan diri hadir di sini karena ya kalau enggak ya bukan saudara namanya gitu. Jadi alhamdulillah beliau menyempatkan diri hadir dan kita harus perkenalkan ya, walaupun beliau ini sebenarnya sudah sangat terkenal. Tapi hari ini beliau sehari-hari sebagai ASN ya di Kepolisian Republik Indonesia, dan tentu tidak akan lepas dari background beliau ya, memberantas korupsi gitu. Nah, Mas Novel, karena ini kanalnya untuk komunitas lingkungan hidup ya, karena SEJ itu adalah perkumpulan jurnalis lingkungan hidup. Kita nanti ngobrolnya seputaran itulah. Nah, tentu pengalaman KPK ya, kalau yang saya ingat dulu salah satu yang paling membuat KPK ini dibenci nih oleh oligar, oleh koruptor karena menangani kasus-kasus lingkungan hidup. Benar. Udah, saya gini udah 2014 itu kan KPK sedang menjalankan program Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam. Oh iya betul. Dan itu dampaknya cukup besar. Sebenarnya sudah cukup banyak penyelamatan kerugian atas kekayaan negara ya. Karena tidak selalu harus mengenai keuangan di APBN. Karena ternyata kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang dilakukan dengan cara korup itu besar sekali kerugiannya. Belum lagi bagaimana kewajiban-kewajiban yang tadinya mungkin terlewatkan karena praktek-praktek korupsi kemudian bisa terpungut dengan benar. Dan banyak lagi problem-problem lain yang itu terjadi karena praktek korupsi di sektor sumber daya alam. Ya artinya kalau kita melihat kondisi real ya di lapangan, negara kita ini ndak miskin-miskin amat ya. Artinya kalau dulu ada lagunya buang kayu jadi tanaman ya, tanah dikeruk semuanya bisa jadi uang gitu ya. Tapi pengelolaannya nggak benar, itu yang membuat kemudian KPK mungkin ya pada masa-masa jayanya itu ya banyak menangani kasus-kasus yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan lingkungan hidup. Betul. Nah, Mas Novel, ini juga menarik sebenarnya. Kenapa kemudian KPK dilemahkan? Mungkin salah satunya karena Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam itu ya. Karena ada sequel waktu yang tidak jauh berbeda ya. Akhirnya Undang-Undang KPK akhirnya direvisi gitu. Nah, gimana Mas Novel melihat periodisasi itu sampai akhirnya kena TWK gitu? Jadi gini udah, sebelum bicara itu mungkin saya ingin menggambarkan sedikit ya tentang bagaimana praktek korupsi di sektor sumber daya alam. Tentunya sektor ini kan sektor yang nilainya besar, dampak kerugiannya juga besar. Menyusahkan masyarakatnya juga luar biasa karena dampak lingkungan kan biasanya timbulnya bencana. Kalau kita lihat contohnya begini udah, tambang atau pertambangan itu biasanya terkait dengan pengerukan. Kalau lahan dikeruk
untuk pertambangan pasti melalui mekanisme perizinan kan Iya, harusnya iya. Ada konsesi yang harus Ya. dibuka Dan ya. di tengah-tengah itu, setelah proses itu dipenuhi semua perizinan-perizinan, dia harus membayar jaminan reklamasi. Iya. Artinya apa? Setelah dikeruk, nanti apabila ternyata di kemudian hari tidak ditutup, uang jaminan ini yang dipakai buat nutup. Karena pertanyaannya, berapa ribu atau berapa puluh ribu bahkan lubang tambang yang nggak ditutup, dan berapa banyak jaminan reklamasi yang nggak jelas, dan uang reboisasinya tetap diberikan oleh negara gitu. Saya nggak tahu terkait dengan reboisasinya. Ini kita baru bicara soal pengerukannya dulu. Iya. Penutupan lubang tambang. Penutupannya aja. Itu saja banyak yang nggak jelas. Nggak jelas dalam konteks ini adalah bisa jadi kemudian uang itu dikorupsi oleh pihak-pihak tertentu. Oke. Tata kelolanya, pencatatannya, penyimpanannya itu bermasalah semua. Iya. Itu gambaran yang seharusnya yang paling terang saja, itu saja masih banyak masalah. Apalagi terkait dengan soal-soal lain, apalagi yang udah katakan soal reboisasinya, dan banyak lagi yang lain. Jadi permasalahan di pertambangan ini luar biasa. Belum lagi beberapa waktu yang lalu kita pernah mendengar Pak Faisal Basri pernah menyampaikan ke publik terkait dengan dugaan atau sebetulnya keyakinan karena data terbuka ya. Beliau membandingkan antara data impor yang ada di Cina, impor dari Indonesia itu tambang nikel itu 5 juta ton kalau nggak salah, saya lupa persis. Iya. Dan itu jumlah yang banyak itu ya. Ternyata ekspornya dari Indonesia ke sana nggak ada gitu. Iya. Artinya kemungkinan besar itu adalah prosesnya berjalan dengan jalur yang tidak sah, ilegal ya. dengan ilegal. Bayangan 5 juta ton, kira-kira sebesar apa itu, Pak? Iya. Dan menggambarkan bagaimana praktek-praktek ilegal terkait dengan pengelolaan sumber daya alam itu banyak sekali. Belum lagi kita bicara terkait dengan masalah sawit contohnya. Iya. Ada sekian juta hektar, 3 juta seingat saya, 3, berapa juta hektar. Itu yang masuk di wilayah kawasan hutan. Iya. Itu luar biasa. Bahkan kemudian setelah sekian lama, seorang menteri mengatakan bahwa udah deh diputihkan saja, masa kita mau cabuti itu sawit itu bisa. Cara berpikirnya itu loh. Jadi melihat persoalan sumber daya alam ini begitu luar biasa, begitu menyusahkan. Padahal kalau kita lihat namanya hutan, itu kan pasti fungsi perlindungannya juga banyak. Iya. Pemanfaatan terkait dengan kepentingan keberlangsungan lingkungan juga besar sekali. Iya. Belum lagi kalau kita hitung perekonomiannya, dampak keekonomiannya dengan terjaganya hutan. Tapi sebaliknya ketika ditembangi, seperti apa yang terjadi? Harusnya itu menjadi kasus kejahatan, baik kejahatan dalam undang-undang terkait dengan masalah lingkungan atau undang-undang kehutanan, begitu juga dengan undang-undang korupsi. Yeah. Tapi kemudian malah dianggap sesuatu yang bisa diputihkan. Ini kan cara berpikir yang betul-betul serius. Ya. Kembali ke pertanyaan Uda tadi yang terkait dengan KPK. Saya meyakini seperti yang disampaikan Uda. Ketika KPK kemudian sudah mulai masuk ke area korupsi di sektor sumber daya alam, ini sektor yang nilainya sangat besar. Saya yakin oligarkinya juga besar sekali. Dan dugaan saya, walaupun kajian-kajiannya juga udah banyak sebenarnya, sektor ini banyak dipakai untuk pembiayaan politik. Pastinya politik hitam lah di situ kan, untuk penguasaan dan segala macam. Untuk mendapatkan kekuasaan dan kemudian kembali lagi yang digunakan adalah praktek-praktek korupsi. Ketika itu yang kemudian disoroti oleh KPK, maka KPK mulai masuk tahapan pelemahan demi pelemahan. Saat itu udah Nanang masih di KPK tuh. Ya kan? Iya, berjuang terus tiap hari ya. Nah, ketua wadah pegawai di KPK yang luar biasa. Saya kan hanya menggantikan. Setelah proses itu yang terjadi, pelemahan demi pelemahan terjadi, dan kemudian dimulai dengan membuat framing seolah-olah pegawai KPK yang bekerja sungguh-sungguh adalah orang-orang radikal. Orang-orang radikal dan seterusnya yang kemudian di framing seolah-olah benci dengan
Pancasila, Yeah. benci dengan NKRI. Iya. Mana ada orang mau berantas korupsi dengan segala resikonya tapi Yeah. mencintai negeri? Nggak Iya. mungkin, udah. Iya. Mana mungkin orang yang tidak punya nasionalisme mau berkorban demi kepentingan negara, yang itu justru malah levelnya harusnya patriotik gitu. Iya. Jadi separah itu framing-framing yang dibuat. Problemnya adalah banyak orang kemudian termakan dengan isu itu. Iya. Sedikit demi sedikit persoalan itu kemudian semakin membesar, KPK kemudian semakin di framing dan Yeah. kemudian ada saja orang yang percaya dan kemudian semakin disudutkan KPK-nya hingga pada suatu hari undang-undang KPK-nya diubah. Iya. Tapi saya ingat gini Mas Novel, dan saya meyakini juga bahwa mau diganti baju apapun, kalau orang-orang berintegritas di KPK itu masih ada, mereka masih khawatir nih. Makanya dibuatlah tes abal-abal yang disebut TWK itu ya. Nah, sebenarnya penyingkiran Mas Novel dan kawan-kawan ya, ini kita perlu bercerita sejarah nih kepada teman-teman biar tahu bahwa persoalan lingkungan ini ternyata ada benang merahnya dengan persoalan yang sangat serius itu, persoalan pemberantasan korupsi sebenarnya. Jadi teman-teman, saya ini banyak cerita lah sama Mas Novel. Dulu beliau ini kan polisi di Bengkulu. Beliau pernah cerita tuh, dulu nangani kasus kayu Mas Novel ya, sampai dimusuhi sama orang sekampung gitu. Sekota. Jadi cerita ini menarik dan teman-teman harus tahu Mas Novel itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Bahkan tentu secara kompetensi semakin ahli, pengetahuan penanganan korupsi semakin ahli, dan beliau saya yakini mungkin apa yang dilakukan oleh inilah yang membuat gerah para penguasa, para pengusaha gitu ya, sehingga perlu disingkirkan. Iya. Ya kita tidak bisa generalis, tapi karena konteksnya ini berantas korupsi ya, tentu ini perlu jadi warning ya, bahwa menjadi orang berintegritas itu ya mau dikasih pakaian apapun ya dia akan tetap berjuang dengan jalan yang ada gitu. Jadi teman-teman, kita akan kupas lagi nih, karena ini kan sedang proses pencalonan pimpinan KPK nih Mas Novel. Iya. Dan saya sempat baca berita, ya. Mas Novel sempat JR ya ke MK. Itu gimana ceritanya, Mas? Ya, gini udah melihat KPK yang sudah begitu rusak, value-nya dirusak, dimasukkan pejabat-pejabat yang justru malah berbuat korupsi gitu ya. Iya. Pimpinannya sedemikian rusak parah gitu ya. Awalnya saya dan kawan-kawan berpikir, ngapain sih masuk di KPK lagi gitu. Tapi setelah akhir-akhir kemarin, kita berpikir kalau KPK ini dibiarkan lama-lama orang akan mendesak KPK dibubarkan. Yeah. Padahal kepentingan adanya lembaga anti korupsi yang independen itu selain dari dimandatkan dalam UNCIC ya, itu juga menjadi suatu hal yang sangat penting agar kita punya harapan untuk bisa pemberantasan korupsi yang ideal. Oleh karena itu di bulan Mei sebelum adanya panitia seleksi pimpinan KPK, saya bersama dengan kawan-kawan IM57 mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Undang-Undang 19 2019 yang mengatur batas usia pimpinan KPK minimal 50 tahun. Maka gugatan itu kita sampaikan. Tapi ini sudah hampir 2 bulan, jadwal sidangnya pun belum dapat gitu. Jadwalnya belum dapat ya? Jadwalnya belum dapat. Jadi saya dari awal, dari 2 minggu lalu saya sudah bilang, sepertinya baru dikasih jadwal sidang setelah pendaftaran ditutup. Gitu, dan diloloskan gitu. Sepertinya begitu udah. Ya, jadi gini Mas Novel, ini menarik karena kawan-kawan yang saya kenal begitu dekat ya, tidak hanya orangnya tapi perjuangannya juga. Negara ini tidak memberi tempat yang begitu leluasa, malah dibuat batasan-batasan yang saya kira justru menghambat pemberantasan korupsi itu sendiri. Ini agak Mas, agak abu-abu sebenarnya. Ada nggak sih calon pimpinan KPK yang betul-betul peduli dengan isu lingkungan ini? Ya, menarik ini udah. Calon pimpinan tentunya kita belum tahu karena pansel belum mengumumkan ya udah ya. Yeah. Harapannya ada.
Tapi kembali lagi udah, kita juga pernah punya pengalaman pimpinan-pimpinan KPK sebelumnya. Di antara mereka juga ada beberapa yang punya concern terkait dengan isu lingkungan. Menurut saya udah, mau pejabatnya siapapun, punya pengetahuan, punya pemahaman soal masalah lingkungan sekalipun, kalau nggak punya keberanian udah, itu apa? Oke, jadi poinnya keberanian dulu ya. Kan keberanian. Oke. Kalau ada keberanian, seandainya dia kurang pemahaman ya seandainya, tapi punya keberanian, integritasnya bagus gitu ya. Terus kepeduliannya terkait dengan masalah pemberantasan korupsi dan kepentingan negara itu kuat gitu. Banyak orang ahli yang bisa digunakan untuk memberikan masukan-masukan sehingga arah pemberantasan korupsi bisa diarahkan dengan lebih baik. Jadi beliau ini jadi nakoda aja sebetulnya kalau pimpinan ini ya. Terlepas dari persoalan prosedural ya yang ada itu, kita tetap fokus di gerakan anti korupsi gitu ya. Nah, kami tentu dengan teman-teman perkumpulan jurnalis lingkungan tidak hanya bicara tentang bagaimana melestarikan dan menyelamatkan lingkungan yang udah kadung rusak ini, tapi kita juga mempromosikan. Nah, jadi Mas Novel dengan background bejibun ya, tentu di dunia penegakan hukum, kira-kira apa yang bisa kita lakukan ke depan sambil kolaborasi nih antara penegak hukum dengan teman-teman jurnalis nih, Mas Novel? Ada masukan nggak? Ya, menarik nih udah. Memang kalau bicara terkait dengan masalah lingkungan, penegak hukum kan yang terdepan ya, maksudnya dalam hal ini penyidik, penyelidiknya yang bisa melakukan tindakan. Selain dari ada KPK yang bisa melakukan terkait dengan dari perspektif tindak pidana korupsinya, kan juga ada Polri ini udah, ada juga PPNS. Memang begini udah. Seringkali kita dihadapkan dengan fakta bahwa penegak hukum yang ada ini seringkali lemah atau bahkan justru malah kompromi dengan pelaku kejahatan. Ini lebih bahaya lagi ya. Nah, itu fakta dan bahkan beberapa ada dokumentasinya, media pasti banyak tahu. Ya, kalau media berita kan jurnalisnya dikriminalisasi gitu kan. Iya, saya sering mendengar seperti itu udah. Tapi udah, menurut saya kita tetap harus membawa semua kejahatan-kejahatan lingkungan ini ke ruang terang. Oke. Kita letakkan bahwa kejahatan-kejahatan itu tidak akan pernah dimaklumi. Kejahatan-kejahatan itu betul-betul membuat kerugian yang besar, membuat kesengsaraan buat orang banyak. Itu harus diletakkan betul, apalagi masa sekarang di mana kemudahan informasi, adanya media sosial, dan banyak lagi yang lain. Jadi dengan cara begitu akan memaksa penegak hukum yang ada untuk mau nggak mau harus melakukan kerjanya, melakukan kewajiban. Tentunya kita seringkali dihadapkan dengan kondisi di mana dipaksa pun masih nggak mau jalan gitu barangkali. Udah faktanya begitu. Didorong-dorong dipaksa nggak mau jalan juga ya. Tapi di sini letak perjuangannya udah. Kalau penjahatnya saja dia mau bersabar untuk mengkondisikan keadaan atau situasi yang menguntungkan untuk dia, kita yang berjuang harus juga bersabar menghadapi kesabarannya mereka untuk berjuang. Mereka kolaborasi sesama penjahat ya. Kita juga kolaborasi dengan kawan-kawan yang baik. Kita sadarkan masyarakat. Kita terus lakukan upaya perjuangan, mempublikasikan, membawa ke ruang terang. Ini penting menurut saya. Saya khawatir banyak di antara kita yang kemudian memperjuangkan begitu menghadapi situasi-situasi yang sulit, kemudian lama-lama bosan, lama-lama semoga aja nggak putus asa. Kan? Tapi saya yakin kalau melihat Uda dan kawan-kawan di sini orang-orang hebat-hebat lah, pejuang-pejuang tangguh gitu. Nah ini yang harus banyak ditularkan Uda, sehingga masyarakat pun juga bisa melihat harapan itu adalah sesuatu hal yang bisa diperbesar gitu. Kalau itu yang dilakukan, saya yakin orang-orang yang berbuat jahat lama-lama juga khawatir. Tapi kalau kemudian kita mudah lemah, mudah putus asa, mudah menyerah mereka semakin semaunya sendiri karena kejahatan lingkungan ini biasanya keuntungannya besar sehingga motivasinya dia berbuat jahat juga besar jadinya. Jadi gini teman-teman ICJ, ini
quote yang menarik nih, membawa ke ruang terang gitu. Jadi memang salah satu tugas kita sebagai perkumpulan jurnalis adalah bagaimana kemudian isu-isu lingkungan ini, apalagi kejahatan, itu harus dibongkar dan dibawa ke ruang terang. Supaya penegakan hukum dan penegak hukumnya juga mau bekerja dan bisa dikawal oleh masyarakat gitu ya. Betul. Jadi masukan Mas Novel ini tentu menjadi catatan penting bagi kita bahwa orang baik harus berkolaborasi dengan orang baik gitu ya. Dan tentu penegakan hukum di sektor manapun termasuk sumber daya alam menjadi perhatian serius. Dan gini udah saya tambahkan sedikit. Saya yakin fakta di lapangan kita sering temukan ada kondisi di mana ada penegak hukum yang kemudian mungkin menerima suap, kemudian mudah dipengaruhi oleh pelaku-pelaku kejahatan dan kemudian membiarkan. Kita jangan segan-segan untuk melaporkan ke bagian pengawasan. Bisa jadi kita sudah sering melapor tapi nggak pernah jalan, ya nggak apa-apa, dilaporkan. Laporin terus ya. Laporkan terus. Kita tunjukkan bahwa kita adalah pejuang yang nggak pernah menyerah. Dan kita tunjukkan juga bahwa penjahat itu juga perlu diketahui bahwa kejahatan mereka itu sudah kita laporkan ke penegak hukum gitu ya. Karena semakin banyak kita laporkan, seandainya pun laporan terhadap pengawasnya pun tidak ditindaklanjuti, kita punya catatannya udah. Iya. Dengan begitu semuanya kita lakukan dengan formal. Suatu hari kita mau mempersoalkan itu atau kita mau mengkaji, terus kemudian membahas dengan lebih luas. Itu bisa kita lakukan karena yang kita lakukan tahapannya kita penuhi semuanya. Kalau kemudian kita mengambil persepsi, walaupun sebetulnya persepsi itu ya adanya emang begitu gitu. Terus kemudian kita akan dianggap itu kan kesimpulan kamu sendiri gitu. Tapi kalau kita lakukan semua tahapan itu, maka itu saya yakin akan membuat mereka takut lama-lama. Ya, ini kan sudah dilakukan sebenarnya oleh teman-teman seperti Haris Azhar dan Fathia ya. Mereka membongkar ke ruang terang sebuah fakta riset yang kemudian akhirnya dikriminalisasi. Tapi alhamdulillah kan kita dimenangkan di pengadilan. Tapi inilah yang menjadi catatan kita bahwa ternyata untuk menjadi, mungkin kita pakai bahasa pejuang ya, karena artinya membuat sesuatu itu menjadi lebih baik gitu, harus diperjuangkan gitu. Jadi orang yang memperjuang itu namanya pejuang gitu ya. Mas Novel, ini kita tentu pengen ya Mas Novel dengan segudang pengalaman di penegakan hukum, dan sekarang kan lebih banyak nih memberikan edukasi nih di kanal YouTube Mas Novel. Nah, dan saya juga melihat mestinya kalau ada, nggak usah banyak-banyak, 10 orang saja penegak hukum di setiap sektor itu mau bicara seperti Mas Novel, saya kira gulung tikar itu penjahat-penjahat itu tuh. Jadi ini ada tips nggak Mas Novel untuk bisa menjadi, mungkin bahasanya nanti akan sangat personal, untuk menjadi seorang novel tuh harus seperti apa gitu. Waduh, berlebihan. Nah, saya ingin mengatakan karakter gitu ya. Tapi saya ingin contohnya kan Mas Novel saudara saya. Gimana? Memang begini udah. Kalau kita lihat semuanya pastinya kembalinya ke ke motivasi ya. Tentunya kalau kita melihat segala persoalan hari ini dan kita hanya menggunakan logika kita sendiri, maka kita kadang-kadang saya pikir kita sudah pada posisi yang masuk akal apabila kita putus asa gitu. Tapi kan kita sadar bahwa kita berbuat baik ini yang pertama karena Allah Subhanahu Wa Taala atau Tuhan kita itu menyuruh kita begitu. Yang kedua, kita berbuat kebaikan karena kita yakin kebaikan itu akan kembali kepada diri kita. Dengan begitu kita semangat saja, nggak akan pernah rugi orang yang berbuat kebaikan. Seandainya pun kebaikan yang kita lakukan belum terjadi, belum berbuah kebaikan juga, nggak ada masalah. Barangkali kita sedang diharapkan untuk berbuat lagi agar kita dapat kebaikan yang lebih banyak lagi. Jadi kalau kita berpikir dengan sesimpel itu, maka kita akan bersemangat. Masalahnya adalah kalau kemudian kita berbuat terus kemudian kita berpikir, wah nih kalau hasilnya nggak dapat, percuma kita lakukan. Nah, ini yang kemudian akan membuat orang kemudian akan malas berbuat ya udah. Tapi kalau kita sadar bahwa fokus kita adalah berbuat,
kita fokus pada proses. Karena hasil itu yang pertama tidak mungkin mengelabui atau mengkhianati proses. Yang kedua, kita tahu bahwa hasil itu adalah koridor Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita. Jadi dengan begitu kita akan terus bersemangat. Dan sekali lagi, karena kita berbuat baik itu paling tidak kebaikan itu akan kembali kepada diri kita, maka kita nggak pernah merasa perlu untuk mendapatkan apresiasi, pujian, nggak merasa perlu. Kenapa? Karena toh juga kita yakin kita berbuat ini paling tidak adalah untuk diri kita, karena kebaikan itu pasti kembali kepada diri kita. Dengan begitu, kita akan terus berbuat kebaikan, udah. Justru seandainya nih, udah, orang seringkali dihadapkan dengan pilihan. Pilihannya adalah mau berbuat kebaikan atau tidak. Kalau memilih berbuat kebaikan, nanti dimusuhi, nanti beresiko, nanti dikriminalisasi dan lain-lain. Kita mesti paham, udah, bahwa segala sesuatu yang dilakukan dengan segala resiko, dengan segala kesulitan, pada dasarnya justru akan menjadi jalan untuk mendidik karakter kita menjadi lebih baik. Bayangkan kalau orang hidupnya landai saja, mana mungkin karakternya akan terdidik dengan menjadi tangguh? Mana mungkin akan menjadi orang yang persisten, menjadi orang yang betul-betul punya jiwa yang kuat? Gak mungkin, udah. Itu semua harus melalui proses kesulitan. Jadi secara langsung kita sedang mendidik diri kita, gratis pula, udah. Perlu harus didikan, udah. Terus yang kedua, kalau kita kemudian melihat bahwa dengan berbuat tadi, dengan segala resiko tadi, maka kita terus melakukan sesuatu, maka pada dasarnya kita sedang mengajak orang untuk lebih banyak lagi mau berbuat. Nah, kalau terus kemudian semakin banyak orang berbuat, semakin banyak orang sadar bahwa oh ya ini harus diperjuangkan, maka kita justru akan menjadi bisa menularkan pengaruh kebaikan. Dan saya kira itu menjadi hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Dan kembali lagi, tidak ada orang yang hebat lah. Yang ada adalah orang yang mau memilih berbuat untuk kebaikan dirinya. Dan kalau kemudian dia mau memilih berbuat kebaikan buat dirinya dan dia konsisten di sana, yang untung dirinya sendiri. Minimal untung dirinya sendiri. Kalaupun kemudian ada dampak kebaikan yang terjadi, itu bonus sudah. Jadi begini teman-teman, inilah yang membuat saya tuh setiap mengajak Mas Novel diskusi ini nggak pernah mati akal saya, karena berbicara tentang kebaikan tuh risiko paling buruk adalah ketika kita hidup nggak berguna gitu. Mati itu sekali, Mas Novel ya. Orang tidur bisa mati. Udah gini, saya bayangkan begini. Kita tahu bahwa kita hidup ini akan mati. Dan setelah mati semua diminta pertanggungjawaban. Ya kan gitu, udah. Seandainya nih, udah, kita hidup diam saja, nggak terlalu banyak ngurusin orang, urusin diri sendiri, cari aman sendiri. Kalau suatu hari nanti ternyata kehidupan kita ini mau diaudit lah, diperiksa lah, diputarkan kembali di depan kita kayak nontonin film sinetron yang nggak ada actionnya, nggak ada lucunya, nggak ada apa, datar aja gitu lah. Tapi kalau kita lihat ternyata kehidupan kita ini mungkin banyak hal kesulitan yang dihadapi, ada situasi-situasi heroik dan lain-lain. Kita sedang mendapatkan situasi di mana kita masih patut untuk bisa membanggakan diri karena kita telah berbuat kebaikan. Semoga itu yang terjadi. Paling tidak kita bisa klaim ke malaikat. Malaikat kan pernah lihat saya podcast nih sama Novel nih. Jadi teman-teman, inilah seorang Novel Baswedan yang saya kira ndak berubah, bahkan semakin kesini ketegasan dan niat memberantas korupsi di jalan manapun dilakukan beliau. Karena korupsi itu tidak hanya sekedar mengambil uang rakyat, tapi juga perilaku koruptif yang ada di tengah masyarakat perlu diperbaiki. Mas Novel, kita mungkin kalau berbicara kan panjang nih. Saya pengen Mas Novel memberikan satu nasihat, bukan buat kita ya, buat Mas Novel juga tentunya. Apa yang perlu kita perjuangkan ketika kita melihat kondisi bangsa sedang terpuruk hari ini? Ya, gini, udah, tentunya kita punya punya peran yang berbeda-beda. Kita punya peluang yang berbeda-beda. Kita punya kesempatan yang berbeda-beda. Apabila setiap kita ini mau peduli dengan negeri ini,
kita memulai dengan merasa memiliki negeri ini. Ya. Bayangkan kalau orang tinggal di rumah, dia nggak merasa memiliki, kotor dia nggak peduli. Gentengnya bocor dia nggak peduli. Dindingnya sudah mulai berjamur dia nggak peduli. Nggak menyenangkan dia nggak peduli. Tapi kalau dia merasa memiliki rumah seperti rumah tempat tinggal ini, semuanya indah, bersih, tidak bocor, dindingnya pun kelihatan menyenangkan dilihat. Dengan begitu, maka kita akan berbuat sesuatu. Sama dengan kita hidup di negeri ini. Kalau kita merasa memiliki negeri ini, kita tahu bahwa kita punya keturunan, punya saudara-saudara yang ada di negeri ini, maka kita tidak ingin negeri ini kemudian dirusak. Kita tidak ingin value-value kebaikan yang bisa menjadi nilai-nilai budaya unggul yang bisa menjadi pendidikan buat anak-anak kita, buat keturunan kita, itu kemudian menjadi suatu value yang buruk. Kita nggak ingin semua itu terjadi. Sehingga kita akan berbuat apapun di peran kita yang bisa kita lakukan, di kesempatan yang kita punya, dan di peluang-peluang yang bisa kita upayakan. Itu yang harusnya dilakukan. Dengan begitu kita akan mengambil peran, kita akan berbuat sesuatu, dan kita tidak melalaikan ketika kita punya tanggung jawab dan kesempatan. Bayangkan udah, seandainya kita memilih untuk diam di semua profesi dan bidang kerja kita lah, atau bidang keahlian kita, kita diam saja. Suatu hari kondisi-kondisi buruk itu terjadi setelah kita tua, dan kita nggak bisa berbuat apa-apa. Maka apa kita bilang? Tahu gitu ya, dulu saya akan berbuat. Tahu gitu ya, dulu saya akan melakukan ini, itu, dan lain-lain. Penyesalan udah nggak ada gunanya. Itu nggak perlu, nggak penting sekali, karena sudah terjadi dan nggak bisa diulang lagi. Oleh karena itu kesempatan ini masih dilakukan udah. Mumpung masih kita kuat ya. Pikiran masih segar gitu ya. Dan itu suatu bentuk kecintaan kita kepada negeri ini dan kita memiliki negeri ini. Koruptor pastilah orang-orang yang tidak peduli dengan negeri ini. Orang-orang perusak, orang-orang yang suka merusak lingkungan, orang-orang yang suka berbuat semaunya sendiri dengan keserakahannya, pastilah dia nggak pernah peduli dengan masa depan negeri ini. Karena apa? Dia tidak pernah merasa memiliki negeri ini. Gitu udah. Mas Novel, ini terakhir, dari yang terakhir. Tadi udah terakhir. Tapi di luar itu ya, siapa sih yang membentuk karakter seorang Novel ini sebenarnya? Gimana ya udah ya. Tentunya segala sesuatu kan berproses sudah. Yeah. Saya juga merasa bahwa ketika saya kecil, saya mengalami hidup dengan segala keprihatinan. Dengan begitu saya sejak kelas 3 SMP saya pernah bekerja. Saya kemudian ketika saya sedang prihatin, saya melihat tetangga-tetangga orang sekitar ada yang lebih prihatin lagi. Maka empati itu muncul. Kita peduli dengan, oh gimana kalau saya suatu hari bisa berbuat, saya bisa membantu orang begini, dan seterusnya. Dengan begitu kita akan terus mau berbuat. Dan segala keprihatinan, segala kesusahan, segala resiko-resiko yang kita ambil dalam berbuat kebaikan, pelan-pelan akan mendidik diri kita. Dan saya tentunya karena saya dari kecil dengan orang tua saya selalu berpesan masalah kejujuran. Jadi jujur itu poin paling penting udah. Orang tua saya kalau saya berbuat salah apapun itu tidak terlalu marah, tapi kalau tidak jujur itu marahnya udah betul-betul marah yang tidak bisa dibendung gitu. Jadi masalah kejujuran ini poin penting. Kalau kita kemudian berpegang teguh kepada kejujuran, berbuat kebaikan, maka pelan-pelan kita akan mendidik diri kita, dan nanti dengan segala kekuatan yang kita punya, tentunya kita berharap bisa berpengaruh atau berbuat untuk orang lain. Gini udah, satu hal penting yang saya ingin sampaikan juga. Pada dasarnya kita sering melihat di sekitar kita banyak orang pintar, banyak orang punya pengetahuan banyak. Orang pintar, orang punya banyak pengetahuan, kalau dia tidak mampu memotret persoalan, kepintarannya jadi sia-sia. Karena dia tidak mungkin menggunakan ilmunya untuk problem solving. Nah, kalau orang itu mampu memotret persoalan, maka dia akan mampu untuk menggunakan ilmunya untuk membuat solusi-solusi atas segala persoalan yang dia potret. Orang yang mampu memotret persoalan adalah orang yang berempati dengan lingkungannya, orang yang peduli kepada orang lain. Jadi beruntunglah orang yang peduli dengan orang lain. Kalau belum peduli,
ya mulai sekarang harus belajar peduli dengan orang lain, dengan masyarakat sekitar, dengan lingkungannya. Dengan begitu dia akan bisa bermanfaat, dan itu secara tidak langsung akan mendidik dirinya untuk menjadi lebih produktif, lebih kreatif, dan lebih mampu untuk menghadapi segala kesulitan yang tentunya dihadapi dalam hidup. Gitu udah. Oke, ini daging semua nih teman-teman. Tentu waktu tidak akan pernah cukup ya kalau kita membahas tentang hidup dan bagaimana mengelola kehidupan itu. Poin penting yang kita dapatkan hari ini dari seorang Novel Baswedan adalah bagaimana kejujuran menjadi pondasi dan intisari dari seluruh aktivitas kita, gitu Mas Novel ya. Dan sahabat NFS, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Tentu kita tetap berharap apa yang disampaikan oleh Novel Baswedan menjadi pelajaran yang berharga buat kita, sekaligus ini motivasi ya, bahwa berbuat baik itu harus konsisten dengan dilandasi nilai-nilai yang saya kira sudah sangat jelas dan terang diajarkan oleh agama, oleh bangsa ini dan founding father kita, bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya sebagai jargon, tapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih Mas Novel Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi nanti di episode berikutnya. Selamat siang.